Ya alhamdulillah ada penambahan karena ini Mas. Untuk nampung sapihan cempe-cempe itu, panenan itu. Kalau di sebelah sana itu kan udah nggak muat lagi, makanya kita nambah untuk lepas sapihan itu, panenan ditaruh situ nanti. Mas, ini kan sampai termasuk skala menengah ke atas, Mas. Ini saran-saran untuk teman-teman yang kambingnya baru 3 atau 2 atau yang sudah sampai 5 gitu, pesan-pesan buat mereka, Mas. Artinya perawatan kambing yang bagus itu nggak harus nunggu kambing banyak gitu, Mas. Iya, jadi gini, pesannya itu ya satu, jangan males ngerawat kambing walaupun cuma 1 atau 2. Saya dulu juga dari awal dari situ 1 atau 2. Pesan untuk ya kawan-kawan yang di luar sana ya, ini apa namanya, jangan males untuk merawat kambing walaupun kambingnya cuma 1, 2 atau 5, jangan. Saya dulu berawal dari situ juga untuk jadi banyak kayak gini. Makanya jangan males, rawat kambing dulu, suka dulu sama kambingnya, Mas. Terus dirawat dengan bagus, karakter kambing ini gimana, indukannya gimana, anaknya gimana, pacekan ini gimana, baru nanti dari situ udah jalan sendiri, Mas. Namanya kan hobi itu. Kalau hobi itu nggak bisa ditakar dengan uang kan, Mas. Nah itu makanya seneng dulu dari hati, dipelihara dulu, seneng dulu, lihat karakter si kambing dulu gimana, cara makannya, ngerawatnya gitu kan. Ciri-ciri peternak kambing itu akan menjadi peternak besar, Mas. Ciri-cirinya seperti apa, Mas? Kalau ciri-cirinya apa ya? Maksudnya dari mulai dia merawat walaupun masih 2 atau 3 kok sudah kelihatan telaten. Cirinya gini, Mas. Kalau saya dulu, ya nggak ngomongin orang lah. Ini pengalaman saya. Suka dari hati. Contohnya ngerawat 2 dulu, 2 ekor, 3 ekor. Kok kambing ini rawatannya enak, maksudnya dikasih makan ini mau, kasih makan ini mau. Nah, akhirnya timbul lagi, oh iya pengen nambah lagi lah, nambah populasi lagi, atau enggak anaknya itu jadiin indukan gitu kan. Nah itu ciri-cirinya, dari situ udah bakalan pasti mau, bakalan apa ya, sukses itu. Ya kalau dibilang sukses sih ya maksudnya untuk kedepannya itu bakalan bagus, karena dia udah dari dasarnya aja udah seneng itu, Mas. Nah itu. Tapi kalau dasarnya itu udah nggak seneng, itu nggak bisa bilang saya, Mas. Karena kalau udah nggak seneng, apa aja, Mas. Kalau udah nggak seneng itu ya, contoh ngasih makan males, ngerawat males, ya semuanya males. Pasti nggak baik kan, nggak bagus. Makanya itu dasarnya harus seneng dulu. Nanti kalau sudah seneng ada yang mengatakan bahwa itu, oh kamu sinung, oh kamu bakat. Nah bisa dibilang gitu, Mas. Padahal kembali ke diri kita masing-masing. Iya, diri kita. Mas, kemarin ada yang nanya, Mas. Gimana, Mas? Onggok itu apa toh, Mas? Oh, ala onggok. Kalau di sini di Lampung Timur, di tempat saya ini, onggok itu ampas singkong itu loh, Mas. Yang dari pabrik itu. Mungkin kalau di lain daerah sana itu ada yang namanya apa ya? Ya ampas singkong. Iya, itu namanya apa itu, Mas? Ada yang mengatakan gemblong. Tapi ya enaknya itu ya ampas singkong gitu loh. Ampas singkong. Kalau di sini onggok, karena di sini onggok namanya. Banyak pabrik, Mas ya, pabrik tapioka. Alhamdulillah banyak pabrik. Makanya di sini kalau pakan itu melimpah. Dari daun singkong, onggok itu, daun-daunan, rumput banyak di sini, Mas. Untuk breeding itu kalau dikasihkan onggok itu enggak apa, Mas? Dikasih makan onggok. Alhamdulillah enggak apa-apa, Mas. Saya udah jalan hampir 5 tahun loh ini, pakai onggok terus, no problem ya. Ya nggak ada masalah itu. Anaknya cempenya itu bagus-bagus. Itu makanya itu tadi, Mas, kuncinya perawatan. Pakan itu harus dijaga. Makanya kita pakai pakan ini apa namanya, onggok. Onggok itu kan ampas. Namanya ampas itu kan berarti nutrisi kayak vitamin itu udah nggak ada, paling ada cuma sedikit ya, Mas. Cuma berapa persen. Nah itu gimana caranya biar kambing kita kenyang dan ada nutrisi, vitamin, semuanya ada. Berarti kita yang harus mikir, jangan kambingnya,
Iya, makanya apa? Kalau di sini saya kasih mineral, tetes, terus garam, itu terus saya kasih apa namanya jagung giling gitu. Nah itu saya aduk semua. Terus airnya itu saya pakai air itu loh mas, cucian beras. Nah nah itu makanya itu saya campurin ke onggok. Di sini kan kalau makan onggoknya itu cuma sekali mas, sore. Makanya 3 kali. Pagi saya kasih daun singkong ini silase, terus siang itu saya kasih rumput. Nah kalau sore itu baru makan berat. Itu saya mix campur sama onggok sama itu tadi daun singkong silase. Udah itu aja. Jadi sesimpel itu mas ya? Simpel mas, simpel. Jadi nggak ribet. Orang bilang wah ribet melihara kambing banyak, ribet. Enggak, karena belum jalanin mas. Iya mas. Mungkin di video selanjutnya kita akan mengupas cara Mas Budi mencampur bikin mix makanan mas ya. Iya boleh boleh. Next time. Dari mulai takaran onggoknya seberapa, tetesnya berapa, terus silasenya seberapa. Iya nanti saya mas, ya? Saya kasih tahu semua itu. Biar kawan-kawan semua juga tahu cara kasih makan, terus bahan dasarnya apa makannya untuk breeding. Tuh. Mungkin teman-teman di luar sana mas ya, kambing sebanyak ini ya, kok bisa ngurusin gitu mas? Kalau misalkan ngarit itu pasti sampai lempoh ya mas ya? Iya kalau ngarit kapasitas banyak 100 lebih kayak gini, mau dikasih pakan rumput mau berapa karung, berapa ini pentel itu. Iya. Makanya itu. Kalau tenaga mungkin iya mas ya, tapi kalau di ladang kan ya kadang disemprot. Nah itu makanya kita harus bisa nyari solusinya gimana. Kasih hijauan rumput itu ya cuma sekarung cukup. Ya. Kayak onggok, terus silase itu semua kan pakai biaya mas ya. Iya pakai. Kalkulasinya sampai itu gimana? Apakah masih ada untung mas? Ya alhamdulillah mas, untung. Itu proses dulu saya selama 5 tahun ini ya, proses 2 tahun itu mas. Itu saya ngambil dari kohenya mas, untuk pakan. Dari onggok, daun singkong, terus vitamin segala macam. Itu dari penjualan kohe. Jual kohe. Biasanya satu periode sampai mendapatkan maaf ini dapat uang berapa mas dari kohe itu mas? Kohe itu kalau di sini di BK Farm itu panennya sebulan sekali mas. Sebulan sekali? Iya. Sebulan sekali itu 100 karung. 100 karung dikali? Di sini harganya 15.000. 15.000 berarti 1.500.000 mas? Iya 1.500.000. 1.500.000. Itu 50 indukan itu mas. Berarti dalam 1 bulan 1 ekor itu bisa menyumbang 2 karung mas ya? Iya. 1 bulan ya? 1 bulan bisa 2 karung. Ya itu bisa lebih itu. Ya orang sehari loh. Apa namanya kambing itu habis makan pasti langsung keluar itu kohenya. Iya. Pet itu. Berarti semakin banyak makan, semakin banyak. Iya. Kohenya kita panen. Makanya ya jangan pelit kalau mau ngasih makan kambing. Karena apa nggak ada ruginya? Kenapa nggak ada ruginya? Di kambing gemuk, terus kohenya banyak. Nah, berarti nggak ada ruginya kan mas? Betul. Kadang kan orang mikir, wah dikasih makan banyak-banyak, nyarinya susah, belinya mahal. Jangan kayak gitu. Orang kita kasih makan banyak, kasih vitamin, nutrisi, ya itu kembalinya kemana? Ke kambing. Kambingnya juga bagus, gemuk-gemuk. Terus kohenya juga kita jual. Nah itu. Nah ini Mas Budi panen cemplay guys. Ini salah satu dari cemplenya yang baru lahir mas? Iya ini baru 2 hari. 2 hari mas? Iya 2 hari. Oh ini yang masih di bawah mas ya? Iya ini masih di bawah. Kalau masih 2 hari ya di bawah. Minimal 3 hari nanti saya naikkan ke atas ke kandang. Sayang mas sama itu mas? Ya alhamdulillah makanya itu kita harus seneng dulu sama kambing. Seneng makanya nanti ngerawatnya juga bagus, kasih makan, perawatannya itu. Nanti juga ya sama aja kayak manusia mas. Kita kasih kita rawat bagus ini itu. Dia juga butuh perhatian, kasih sayang juga mas. Makanya dia tahu juga mas. Makanya interaksi sama kambing sama ternak kita itu harus itu. Perlu banget mas ya? Perlu itu mas. Nah untuk sementara
edukasi dari Mas Budi, nanti dilanjut di kemudian hari Mas ya. Boleh, boleh, siap. Oke, siap, ini siap. saya ucapkan terima kasih Mas, sebanyak-banyak Mas karena sudah mengizinkan kami masuk di peternakan sampean Mas. Semoga BK Farm semakin berjaya Mas. Amin, amin, amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai delok nih wedhus.